Shalom, selamat malam, saudara yang kekasih, jemaat The Alliance Bible Church. Kita akan merenungkan lagi malam hari ini dengan tema kebahagiaan orang benar. Lanjutan daripada renungan kita kemarin dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Tapi saya akan menyanyikan sebuah lagu dari Mazmur pasal 1 ini. Berbahagialah orang yang tak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tak berdiri di jalan orang berdosa, yang tak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam, yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam, yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ia seperti pohon di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami adalah orang-orang yang berbahagia bila kami memiliki relasi dan hubungan dengan Engkau. Malam hari ini kami akan merenungkan firman-Mu, dan kami secara khusus menyelami apa yang dikatakan pemazmur dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Biar Engkau menyatakan kebenaran-Mu bagi kami, yang memberikan kepada kami sukacita untuk selalu bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita sudah membaca bagiannya tadi dengan sebuah lagu. Tapi secara khusus saya akan mengulangi lagi ayatnya yang ke-3. Dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air,
yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bagian berikut daripada renungan kita, kemarin kita bicara kualitas hidup orang benar, sekarang kita bicara secara khusus kebahagiaan orang benar. Bapak Ibu, dunia ini punya kriteria atau standar kebahagiaan dalam ukuran dunia. Bisa juga berupa dengan barang yang kita miliki, harta yang kita miliki. Bisa juga mereka mengukurnya dengan orang-orang yang yang ada bersama kita, keluarga, atau juga bisa menjadi standar di mana orang-orang terkenal, kita bisa menjadi bagian daripada orang-orang yang berpengaruh. Ada juga yang menyandarkan kebahagiaannya pada hal-hal yang mungkin sifatnya secara kejiwaan. Ada ketenangan, ada situasi yang nyaman. Nah, Bapak Ibu, dari pembacaan ini, kemarin sebenarnya kita sudah memasuki langkah awal dari kebahagiaan yang Tuhan berikan melalui orang-orang yang benar-benar tahu hidupnya seperti apa. Dia tidak seperti orang-orang berdosa lagi, tidak mau bergaul dengan orang-orang yang suka mencemooh. Dia tidak mengikuti langkah orang-orang yang fasik, karena dia tahu apa arti hidupnya di dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu, dari gambaran ayat 3 tadi, sebenarnya memberikan landasan yang sangat indah bagi kita tentang kebahagiaan kita. Kebahagiaan yang tidak diberikan oleh dunia ini, yang tidak diukur oleh hal-hal yang dicari oleh manusia di dunia ini. Tetapi itu sudah ada di dalam kehidupan kita, yang benar-benar menjadi bagian daripada bagaimana kita menemukan jalan kebahagiaan itu. Nah, ini digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, ada satu ayat yang saya selalu diingatkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, mungkin tidak mudah kalau kita melihat konteks dari ini di dalam Matius pasal 6 ayat 33 tentang kekhawatiran kita setiap hari, ya, soal makanan, pakaian. Orang mencari itu. Nah, sekarang kita juga melihat banyak orang yang sedang bergumul ketika tidak mendapatkan tidak bekerja seperti biasa. Ada yang buruh harian, ada yang mencari uang, dan bahkan sekarang agak sulit mendapatkan uang karena kondisi yang sedang terjadi. Tapi di tengah kondisi seperti itu, kita diingatkan bahwa orang yang berbahagia di dalam Mazmur ini dikatakan orang yang diberkati. Dalam terjemahan lain mengatakan diberkatilah, terberkati orang yang tidak berjalan dalam nasihat orang fasik. Nah, yang menarik di sini apa yang dikatakan di dalam pemazmur ini mengarahkan kepada hubungan dengan Tuhan yang jauh lebih berharga, jauh lebih berbahagia. Tentu kita pasti berpikir, benarkah kita apabila kita mencari dahulu kerajaan Allah, semuanya itu akan ditambahkan? Tetapi kita juga kemudian diingatkan di dalam nasihat-nasihat firman Tuhan bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, ya. Satu di dalam Ibrani dikatakan bahwa jangan kamu menjadi hamba uang, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Ketahuilah, aku tidak akan meninggalkan engkau dan membiarkan engkau. Ini menarik sekali. Ketika kita mengakui pemeliharaan Tuhan, kita itu seperti pohon yang ditanam di tepi air. Orang yang berbahagia, yang terberkati, yang sadar akan hubungannya, dia bukan mengejar berkat itu. Dia tidak mencari air itu, tapi dia ada, dikatakan seperti pohon di tepi aliran air. Ya, menarik sekali ya.
Kita semua kalau sering ke pinggir sungai, ke sungai-sungai yang besar, wah pohon-pohon itu betapa bahagianya mereka ada di dalam lingkungan di mana tidak jauh daripada air yang memberikan pertumbuhan, yang memberikan kekuatan bagi mereka untuk bertumbuh. Dan bahkan yang menarik, akan menghasilkan buah pada musimnya. Pohon yang ditanam di dekat air sudah pasti setiap musim yang akan menghasilkan buah. Yang menarik sekali bahwa keberadaannya di dekat air itulah yang memberikan jaminan bahwa dia pasti menghasilkan buah. Hidup kita pun juga ketika dekat dengan Allah, ada di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan, kita pasti akan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi hidup kita. Tidak layu daunnya. Ada sesuatu yang menarik bahwa ada berbagai musim, ya. Ada musim kering, musim panas, tetapi pohon yang di tepi air, musim apapun, badai, hujan dan sebagainya, dan bahkan ketika mungkin saja ada musim panas dan air di tepi sungai itu mungkin agak surut, tapi dia tidak akan layu daunnya. Pemeliharaan Tuhan ini mengajarkan kepada kita betapa bahagianya kita berada di dekat dengan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Dan berikutnya juga diingatkan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, kebahagiaan ini mengajarkan kepada kita bahwa orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang suka akan firman Tuhan, selalu mendapatkan inspirasi, mendapatkan hikmat, mendapatkan pimpinan dari Tuhan untuk melakukan hal-hal yang terbaik. Dan kita tahu Tuhan tidak pernah kehabisan akal untuk menolong kita. Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kita. Mungkin kita sudah menemukan jalan buntu, akal kita sudah seperti istilahnya bohwat, tidak bisa ketemu jalan keluar. Tuhan pasti bisa membuat jalan keluar buat kita. Tapi pertanyaannya, adakah kita seperti pohon di tepi air? Atau kita tercabut dan terbuang dan jauh daripada Tuhan? Kita tidak perlu mengejar berkat Tuhan, tetapi kita sudah diberkati. Kita ada dalam lingkungan pemeliharaan dan perhatian dari Tuhan. Dan Mazmur pasal 1 ini mengingatkan kepada kita, ya, berbahagialah, diberkatilah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, karena dia digambarkan seperti pohon yang ada di tepi aliran air. Dan ini beda sekali dengan orang fasik, seperti sekam yang gampang ditiup angin. Kita akan melihat akhir hidup orang fasik dan bagaimana orang benar. Besok kita akan bertemu lagi secara khusus merenungkan masa depan orang benar. Tetapi hari ini peganglah kebahagiaan yang sebenarnya Tuhan sudah berikan dalam diri kita. Kita sudah mulai dari kemarin dengan kualitas, biarlah kita ada juga di dalam kualitas hidup orang benar. Dan sekarang kita juga memiliki kebahagiaan orang-orang yang mengalami kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih karena Engkau mengingatkan kami lagi bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Dan yang menarik ya Tuhan, bahwa Engkau juga mengingatkan kami supaya kami hidup seperti apa yang digambarkan pemazmur ini. Ampuni kami bila kami jauh daripadamu, kami menganggap remeh akan nasihat firman Tuhan. Bahkan mungkin kami jadi orang yang tidak peduli untuk mendengarkan firman-Mu. Kami lebih suka kepada hal-hal dunia ini. Dan biarlah malam hari ini Tuhan mengingatkan kami lagi, sehingga ketika kami mengambil keputusan yang terpenting, kami mau hidup kami selalu diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Pedoman hidup kami, kekuatan hidup kami. Jadikan kami ya Tuhan seperti sebuah pohon yang tanam
di tepi air, yang belajar semakin mengerti kehendak Tuhan dan apa yang dapat kami lakukan membawa kepada keberhasilan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.